صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah ingkang kita muliaken, minggu kalau ini terakhir kita bahas hadis ingkang nomor 39. Hadis yang ke-39 minggu kemarin menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang mengakui kesalahannya, dan orang-orang yang lupa, dan orang-orang yang memang dipaksa untuk melakukan pelanggaran ataupun melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dengan catatan, minggu kemarin sudah kami jelaskan, dengan catatan orang yang salah itu, orang yang melakukan kemaksiatan ataupun pelanggaran itu, dia menyadari dan mengakui bahwa dia salah dan memohon maaf kepada orang yang dizalimi. Kalau hubungannya dengan Allah Ta'ala, yang berarti dia memohon maaf, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara salah satunya memperbanyak membaca istighfar. Intinya poin dari hadis yang ke-39 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan kesalahan, keluputan, orang yang lupa, lalai dan tidak pura-pura lupa, dan orang yang memang dipaksa untuk melakukan kesalahan atau kemungkaran. Kemudian malam ini kita akan membahas hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'una an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhuma yaqulu idza amsayta fala tamtadir as-subah. Idza amsayta rikalane manjing sore sapa sira, fala tamtadir mongko aja nunggu sapa sira as-subah ing wektu isuk. Wa idza asbahta lan ing dalem rikalane manjing isuk sapa sira, fala tamtadir mongko aja nunggu sapa sira al-masa ing wektu sore. Wa khud lan ngalapa sapa sira min sihatika saking sehat ira, limaradika krana lara ira. Wa min hayatika lan ngalapa sapa sira saking urip ira, limautika krana utawa untuk utawa kagem mati ira. Rawahu riwayataken hadis sapa Bukhari, Imam Bukhari. Sudah perlu jelaskan. Hadis yang ke-40 ini menjelaskan yang pertama, kun fid dunya ka'anna gharibun aw abiru sabilin, bahwa engkau hidup di dunia ini seakan-akan seperti orang yang asing, seperti orang yang perjalanan, orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya menjelaskan tentang bahwa kita hidup di dunia ini sangat-sangat terbatas waktunya. Niki jelaske tentang bahwa kula jenengan urip teng alam donya niki kaya mampir ombe. Jenenge wong mampir iki ora suwe. Yang namanya orang mampir itu tidak lama. Jadi yang namanya musafir, orang bepergian itu pasti akan kembali. Sejauh manapun orang itu bepergian, pasti dia akan kembali. Dan rumah kita, masa depan kita niku, hakikat rumah kita itu yaitu akhirat, bukan dunia.
Jadi hadis ini menjelaskan poin yang pertama, menyadarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya terbatas, hanya sementara. Sak suwe-suwene wong urip ning alam dunia niki paling 100 tahun wis mati. Sakniki zaman sekarang kita cari orang yang umurnya di atas 100 niki pun longko. Rata-rata 70 80 niku pun lumayan. Jenengan pinten ya? Pinten? 65 lumayan bonus jenengan. Berapa, Pak? 66 lebih jenengan. Wes bonusnya akeh sampe. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu benasitin nopo besar ya, antara 60 sampai 70. Kanjeng Nabi pinten 60 di 63. Jadi nek awake dhewe niki nek wis mulai umur 40 munggah, 50 munggah, apa mulai wis swidak munggah, niki angen-angene aja kedawan angen-angen. Wis umur swidak 5, dak 3, dak 30 kok angen-angen gawe omah tingkat 10 wis rasa. Dan siap-siap cawis-cawis gendang Bali. Artinya apa? Sing kudu diingat, yang harus diingat bahwa selain kita hidup di dunia ini sementara dan pasti kematian itu pasti datang dan kita tidak akan pernah tahu bahwa kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya pasti, ya. Meskipun kita nggak tahu datangnya kapan. Artinya kematian itu pasti datang ke kita. Meskipun kita nggak tahu entah kapan, ya, entah sekarang, entah besok, tahun yang akan datang, ya, dalam konteks seperti apa, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, maka seharusnya seyogyanya kita mencari bekal untuk menghadapi kematian. Jadi poin yang pertama, hadis yang menjelaskan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabilin, ini menyadarkan kepada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, bahwa hidup kita di dunia ini hanya terbatas, sangat singkat sekali dibanding kehidupan kita kelak besok di akhirat yang abadan abadi selama-lamanya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala yaqul. Kemudian poin yang kedua, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala yaqul, idza amsayta falatan tadir as-subah. Ketika engkau masuk waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Artinya apa? Bahwa apa yang bisa kita kerjakan saat ini, selama itu adalah kebaikan, amal soleh, jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah besok kita masih diberi kesempatan bisa melakukan kebaikan. Kalau Imam Ghazali menjelaskan, ya, bahwa ketika kita melakukan amal perbuatan, maka anggaplah amal perbuatan yang saat itu kita kerjakan itu merupakan perbuatan yang terakhir kali kita lakukan. Jadi misalkan kalau jenengan sholat isya, rasa ngenteni subuh, anggap saja isya itu adalah sholat kita terakhir. Kalau kita sekarang malam ini melakukan kebaikan majelis sholawat, maka anggap saja ini adalah majelis sholawat terakhir kita. Biar apa? Biar kita betul-betul memanfaatkan. Meskipun doanya ya mudah-mudahan kita terus diberi umur panjang, diberi kesehatan, sehingga diberi kesempatan bisa terus-menerus melakukan kebaikan. Jadi Imam Ghazali menjelaskan ketika kita, ya, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Artinya sholat yang kita kerjakan saat itu adalah anggap saja sholat yang terakhir. Idza amsayta fala tamtadir as-subah.
ketika kita masuk waktu sore, maka jangan tunggu waktu besok. Wa idza asbahta fala tantadir al-masa. Dan ketika kita masuk pada waktu pagi hari, misalkan kita saat pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Nah, nanti aja sore lagi. Jangan. Sebagaimana saat ini kita masuk di waktu malam, maka jangan menunggu esok hari. Yang esok hari jangan menunggu siang, jangan menunggu sore, jangan menunggu malam. Kenapa? Lagi-lagi karena kita tidak akan pernah tahu. Kesempatan kematian itu bisa datang sewaktu waktu, siap maupun tidak siap. Kalau sudah saatnya, kita harus berangkat. Kita harus meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian wakhud min sihatika limarotika, ambillah waktu sehatmu untuk masa sakitmu. Artinya apa? Bahwa selama kita diberi kesehatan ini, manfaatkan sebaik mungkin. Mengapa? Karena kita tidak selamanya sehat. Orang kalau dalam kondisi sakit, mbok mangan sate niku ora enak. Napa boleh kok arep ngangkat majelis taklim, wong turu mawon mboten enak. Maka gunakan sebaik mungkin kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Gunakan untuk apa? Ya untuk memperbanyak melakukan ibadah. Kita gunakan memperbanyak untuk melakukan amal-amal soleh. Apapun yang itu menjadikan bekal kita untuk sowan wonten ngarsanipun Allah Ta'ala, maka lakukanlah, kerjakan. Sebaliknya sesuatu yang justru menjadikan kelak sesuatu itu memberatkan bagi kita di alam kubur, di alam barzah, bahkan di hari kiamat, sebisa mungkin kita kurangi, syukur-syukur kita jauhi, syukur-syukur kita tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan apa? Pertengkaran, pertikaian, perselisihan, beda pendapat, beda pendapatan misalkan, tak cocok, akhirnya muncul rasa iri, dengki, hasud, dendam. Ini sesuatu yang justru akan memberatkan kita kelak di hari kiamat. Maka sebisa mungkin kita hindari, kita tinggalkan, kita jauhi. Apapun sesuatu itu yang justru meringankan kita, memberatkan timbangan amal kita, maka lakukanlah. Walaupun hanya dengan senyuman, walaupun hanya kita sedekah 1.000, 2.000, 500 rupiah, walaupun hanya menampakkan wajah yang sumeh, yang sumringah, itu adalah satu kebaikan. Wa khudh min sihatika limaradika. Jadi poin yang ketiga yaitu bahwa kesehatan itu tidak selamanya kita rasakan. Kadang bahkan kita bisa mensyukuri nikmat sehat itu setelah kita merasakan sakit. Jadi hikmahnya Allah memberikan sakit kepada kita itu biar kita ingat waktu sehat. Biar nikmat sehat ini adalah nikmat yang agung yang Allah berikan. Kanjeng Nabi pernah menjelaskan ada dua nikmat yang umumnya manusia itu melupakan. Nikmatani, bahwa as-sihhatu wal faragh. Yang pertama nikmat sehat. Kita merasakan nikmat sehat itu berharga itu saat kita datang sakit. Misalkan dhewe niku napa nggih? Mangan niku enak niku setelah dhewe ngrasakne lara. Nek pas sehat niku mangsane moh-moh ngoten. Tapi ketika kita sakit bare sehat melih, mangan niku iso enak. Dua nikmat yang umumnya manusia melupakan. Ngendikane Kanjeng Nabi, yang pertama adalah nikmat sehat. Sehat lahir, sehat batin. Oleh karena mumpung ae dhewe sehat, ojo males-malesan. Jangan bermales-malesan. Mumpung kita diberi sehat, gunakan kita untuk memperbanyak amal kebaikan, menghadiri majelis ilmu, majelis sholawat, majelis dzikir. Untuk sebisa mungkin kita menghadiri sholat jamaah di masjid. Orang mulai masjid nek Idul Adha karo Idul Fitri tok. Tapi
kita usahakan mumpung kita masih diberi sehat, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau belum bisa 5 waktu ya setidaknya 2 waktu. Kalau belum 2 waktu setidaknya ya 1 waktu. Ojo sampai sehari kita enggak sholat jamaah ke masjid. Ini wujud kita mensyukuri nikmat sehat. Termasuk mensyukuri nikmat sehat, jangan sampai sehari kita enggak membaca Al-Quran. Jangan sampai sehari kita tidak membaca Al-Quran. Kalau kita benar-benar repot betul, jadi misalkan nanti kita rencen repot tenang, setidaknya telinga kita dengarkan, kita dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Nyetel MP3, nyetel lagu sholawat penopo. Jangan sampai sehari gak ke masjid, jangan sampai sehari gak baca Quran, jangan sampai sehari gak dengar orang baca Al-Quran. Jadi mata kita gunakan untuk membaca Quran, telinga kita dengarkan untuk mendengar orang baca Al-Quran. Paling tidak jangan sampai sehari kita gak dengar orang adzan. Kadang wong itu krungu adzan tapi gak memperhatikan adzan. Nyatane wis sholat wis adzan kok, padahal dia dengar tapi tidak memperhatikan. Nah ini jadi saya singkat, 2 nikmat yang manusia pada umumnya melupakan yaitu nikmat sehat. Termasuk nikmat sehat ini nikmat panjang umur. Jadi awake dhewe iki dikai panjang umur iki dimanfaatkan tenan. Coba kalau kita boleh angen-angen gitu, berapa banyak tetangga kita, saudara kita, termasuk yang belum lama jamaah kita, saudara kita almarhum Pak Nur, kelihatannya baru kemarin 2 bulan masih duduk bersama dengan kita, tapi ternyata sekarang statusnya sudah berbeda. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang kelihatannya baru aja kemarin, tapi ternyata meninggalkan kita sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Nah ini menunjukkan bahwa kita diberi umur panjang ini adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, jangan pernah kita sia-siakan. Kita diberi umur panjang plus diberi sehat, ini nikmat yang istimewa. Banyak di antara saudara kita, kalau nggak percaya kita jalan-jalan ke rumah sakit, sakit itu gerah sampai 10 tahun, 15 tahun gak mati-mati, orang mari-mari, orang mati-mati, orang mari-mari. Tapi ada bagian saudara kita kemarin masih jalan dengan kita, malamnya sudah meninggal dunia. Saat ini kita diberi umur panjang, saat ini kita diberi kesehatan. Jangan sampai nikmat umur panjang dan sehat ini tidak kita gunakan dengan amal yang baik. Kemudian yang terakhir, wa min hayatika li mautika, gunakanlah hidupmu sebelum datang waktu mati. Lagi-lagi bahwa kita hidup di dunia ini selain waktunya terbatas, bahwa umur ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberkahan umur itu bukan siapa yang paling lama hidup di dunia, bukan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa keberkahan umur itu tidak dihitung siapa yang paling lama hidup di dunia berarti hidupnya berkah, itu tidak. Atau yang pendek umurnya secara bilangan berarti hidupnya nggak berkah, tidak. Kanjeng Nabi jelaskan khairun nas man tala umru wa hasun amalu. Sebaik-baik manusia itu yang diberi umur panjang secara nominal bilangan dan amal perbuatannya juga baik. Amal perbuatannya juga baik. Atau orang tidak diberi umur panjang di dunia, mungkin diberi umur hanya 50, 60, 55, 53, tetapi dia mempunyai amal yang banyak. Atau amalnya tidak banyak, tapi amalnya berkualitas. Saya ulangi lagi, bahwa keberkahan umur itu
tidak hanya dihitung dari seberapa lama orang itu hidup di dunia, tetapi keberkahan umur itu bisa dilihat seberapa banyak amal solehnya, atau enggak banyak amal solehnya, sedikit amal solehnya, tapi berkualitas amal solehnya, walaupun umurnya tidak lama. Kalau bisa yo ngamale yo akeh, kualitas ngamale yo apik. Contoh amal yang kuantitasnya banyak itu seperti apa? Misalkan kita sehari mentarget baca sholawat 1000 kali. Kita target sehari baca Quran bisa 1 juz, atau kita target sehari kita sedekah 5.000 atau 1.000 atau 2.000, tapi istiqomah terus. Menurut kita sedekah 2.000 ini luar biasa perjuangannya. Apalagi kita khawatir kalau sedekah terus ini kita jangan-jangan jatuh miskin, jatuh melarat. Jadi kalau wong sedekah rumongsane iman kok iso sedekah, iki ganjarane malah gede. Kenapa? Karena berat. Ini contoh sing amale akeh. Dihitung-hitung mulai bangun tidur sampai tidur, kalau dihitung ini amalnya banyak. Berarti ini amalnya kuantitasnya banyak. Ada model orang itu amalnya nggak begitu banyak, amalnya sedikit, tapi amal yang sedikit itu berkualitas. Contoh, dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dia selalu berupaya husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik, amal hati. Sholat yang biasa, 5 waktu biasa, kadang di jamaah, kadang boten, poso yang mung Ramadan tok, sedekah ya ora tahu, tapi dia mempunyai amalan yang istimewa. Nopo? Berupaya tidak menyakiti hati orang lain. Berupaya terus husnudzon, berprasangka baik kepada siapapun. Lho niki amalan sing berkualitas. Contoh amalan sing sederhana tapi berkualitas, amalan-amalan hati. Termasuk lagi contoh keyakinan. Dia mungkin baca Qur'annya biasa, sholat jamaahnya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia mempunyai amalan hati yang mempunyai kualitas yang istimewa. Nopo? Dia yakin bahwa kebaikan itu pasti membawa keberuntungan. Dia meyakini bahwa dengan menghadiri majlis malam seperti ini, sebisa mungkin istiqomah itu menjadikan sababiyah perantara dia selamat dunia, selamat akhirat ini. Sehingga dia berupaya setiap malam Jumat, piye caranya aku iso makan, selama aku gak masuk angin, selama aku gak ono kepentingan mendadak, dan iku yasinan ono berkat tak tinggal demi untuk istiqomah. Orang meyakini seperti ini dia merupakan amalan sing berkualitas. Nah ini penting bagi kita, pentingnya ngaji biar kita lebih mantep. Saya simpulkan hadis yang ke-40 ini, poin yang pertama yaitu menyadarkan bahwa kita hidup di dunia ini sementara, bahwa kita hidup di dunia ini terbatas waktunya. Sewaktu-waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kemudian yang kedua, bahwa ketika kita masuk di waktu pagi jangan menunggu waktu sore. Ketika kita masuk di waktu sore jangan menunggu pagi. Artinya apa? Jangan pernah menunda kebaikan. Karena orang yang dikehendaki dia mampu melakukan kebaikan, saat itu sebenarnya dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Dan poin yang ketiga, ketika kita diberi kesehatan seperti ini, maka gunakanlah sehat kita ini sebelum datang masa sakit kita. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita diberi nikmat hidup ini panjang umur, maka gunakan nikmat panjang umur ini sebaik mungkin sebelum datang kematian. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sedaya pun paringi panjang umur, sehat walafiat,
zahiran wa batinan fi taatillah wa taati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing akhiripun mugi-mugi kita sedaya pentakdiraken saputra wayah dados tiyang kang bejo donya bejo akhirat, mulia donya mulia akhirat, sukses donya sukses akhirat, sugih donyane sugih akhirate, selamat donyane selamat akhirate. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abdan hamdan syakiran hamdan yu'afina wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azim min sultanik. ولما ندم الفكر من دراء الأوصاف محمد يعني عقودا توجهت إلى الله ناصرا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأقدار المقبولة وتوجهي في الذات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود ظافرا ولا باب عزة تحضرها وتشمل الفيوض بالغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة ألم الأكبر المغلوب لك والمخصص بشرف الآخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك في عبادك وساكن كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المغلوب الخالص المنصور منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى أحمد ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العدل أن تلاهدنا في ركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضنا بجمع أدوارنا وتقبلنا بجمع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك من المؤذن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة ولا تغرقنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيل بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نشر هذا الحبيب ووازر ووالده وظاهر وأم ببركته وشرجة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بالأهلية معمورة معنى وشورى واشف اللهم كربة المكروب واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين واشد العدل في بلاد الحكم جميع النوائب والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في السلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في السلاسل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في السلاسل من جميع البلايا وفي الإرز المكين من الذنوب والخطايا وأدلنا في العمل بطاعتك والشرك في خدمتك القائمين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المقبول للسائر الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.